Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Putu Putri Patricia, NIM 20110310151, kelas 1B, Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan klasik dan pendidikan modern. Oh iya, menurut teman-teman di rumah, pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Kita langsung saja masuk ke aliran-aliran pendidikan klasik. Ada 4 macam. Yang pertama, empirisme. Yang kedua, nativisme. Yang ketiga, naturalisme. Yang keempat, konvergensi. Aliran empirisme dipelopori oleh John Locke. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran nativisme dipelopori oleh Schopenhauer. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran empirisme. Aliran ini menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Namun, pembawaan baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut aliran ini, pendidikan harus dijauhkan dalam perkembangan anak karena hal itu berarti dapat menjauhkan anak dari segala hal yang bersifat dibuat-buat dan dapat membawa anak kembali ke alam untuk mempertahankan segala yang baik. Aliran yang keempat, konvergensi, dipelopori oleh William Stern. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Kita masuk ke aliran-aliran pada pendidikan modern. Ada 5 macam. Yang pertama, progresivisme. Yang kedua, esensialisme. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Yang keempat, perennialisme. Dan yang terakhir, idealisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Adapun tujuan pendidikannya yakni melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaan, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak.
Adapun kurikulum pendidikan yang digunakan berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Adapun metode pendidikannya, yang pertama, metode belajar aktif. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Dan yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Aliran esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah. Tujuan pendidikannya menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Kurikulum pendidikan berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata-mata pelajaran akademik yang pokok. Adapun metode pendidikannya, yang pertama, pendidikan berpusat pada guru, yang kedua, peserta didik dipaksa untuk belajar, dan yang ketiga, latihan mental. Aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikannya membangkitkan kesadaran siswa tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kurikulum yang digunakan berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa depan. Aliran perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Tujuan pendidikannya diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Kurikulum pendidikan yang digunakan berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Yang terakhir, aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ideal. Adapun tujuan pendidikannya, menurut aliran idealisme, yaitu tujuan untuk kepribadian atau individual dan tujuan untuk kehidupan sosial. Kurikulum yang digunakan harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.